kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa berujung panjang. Setelah Firdaus Owiwobo dipecat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia atau KAI, kini publik mempertanyakan apakah Rasman akan mendapatkan nasib yang sama. Terkait polemik yang tengah panas menjadi sorotan itu, pengacara senior sekaligus Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan angkat bicara. Ia menyesalkan tindakan Rasman dan tim kuasa hukumnya karena sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang advokat. Secara tegas, Otto juga menyatakan aksi tersebut sangatlah tidak dibenarkan, bahkan dianggap tidak menghormati profesi mereka sebagai seorang advokat. Bicara tentang contempt of court, memang ini kita kenal ini. Dalam dunia peradilan dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dikenal contempt of court, tapi nggak ada dalam undang-undangnya. Jadi sekarang ini hanya bisa kita rasakan, kita pahami gitu, bahwa sebenarnya contempt of court itu maksudnya adalah penghinaan kepada pengadilan. Ya. Beda dengan kode etik. Ya. Kalau kode etik adalah pelanggaran kode etik advokat bagi advokat. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang cara umumnya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak di situ. Nggak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Saya perhatikan semua ternyata memang ada orang naik ke atas meja itu tengah kalian, pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali nih, karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikatakan istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri, mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Ya, sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Sebagai Ketua Umum Organisasi Advokat PRADI, Otto juga menyampaikan bahwa permasalahan bukan hanya sekedar di lingkungan kode etik profesi, namun juga penegakan hukum secara umum. Apalagi dengan banyaknya organisasi advokat saat ini, mereka yang melanggar bisa dengan mudah pindah bernaung dan tetap menjalankan profesi sebagai advokat. Apalagi oknum-oknum yang bahkan tidak dalam naungan organisasi apapun, namun masih tetap bisa bersidang tanpa pengawasan yang sepatutnya. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat. Ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja soal perpecahan-perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Kalau dulu pertama kali PRADI saya dirikan, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan
dilanjutkan oleh Pak Haripin Tumpah Ketua Mahkamah kemudian, itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana atau melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu, dan di mana-mana juga seperti itu, lisensinya dicabut, selesai dia. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat. Nah, seandainya lah ada yang melanggar sebetulnya menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi ini. Advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara. Kemudian dia melanggar suatu seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan. Dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia ada. Umpamanya dia menjadi masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Jadi ada satu individu mengaku diri sebagai penegak hukum, tidak terdaftar di organisasi advokat manapun, dia bebas berkeliaran melakukan perbuatan hukum apapun, dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mengerikan. Yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Jadi bayangkan seorang advokat tidak terdaftar di dalam satu organisasi advokat, melakukan proses bantuan hukum, dia tipu kliennya, nggak ada yang bisa mengadili. Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi. Beda. Inilah yang berbahaya dalam sekarang ini. Terkait nasib Rasman sebagai advokat juga mendapat sorotan tajam dari sang seteru Hotman Paris Hutapea. Ketua Umum Peradi Bersatu, organisasi yang menaungi Rasman, Boy Kanu pun akhirnya angkat bicara. Ia mengaku memahami betul bahwa Rasman dan timnya ingin menuntut keadilan. Namun, hal itu tidak lantas membuat mereka dapat tindakan yang melebihi batas. Seharusnya, Rasman dan tim mampu mengontrol diri, menunjukkan integritas, bukannya malah mencederai profesi advokat. Bagaimana dengan itu pengacara yang mengatakan hakim koruptor karena dia berprofesi sebagai pengacara? Apakah organisasinya punya nyali untuk memecat dia? Dan juga mohon agar KPT dan Ketua Mahkamah Agung juga mencabut surat bas dari orang yang teriak-teriak di sidang koruptor. Salam Muhammad Paris. Ya, kalau saya lihat itu ya tergolong sangat memalukan ya hasilnya. Memalukan karena sikap dan tindakan dari para advokat itu tidak bisa mengontrol diri, sehingga membuat hal-hal yang seharusnya tidak pantas atau tidak patut untuk dilakukan oleh seorang advokat. Apalagi dalam suasana, dalam persidangan, masih dalam ruang sidang, seharusnya bisa menahan diri. Khususnya Bang Rasman dan tim hukumnya harusnya bisa menahan diri. Karena protes yang dilakukan itu sudah betul. Tetapi aksi selanjutnya itu yang menurut saya sepertinya kurang pantas. Apalagi teriak-teriak gitu, teriak-teriak, pukul-pukul meja. Terkait langkah tegas dari Peradi Bersatu terhadap Rasman, Boy Kanu mengaku seluruh jajaran organisasi tidak akan pandang bulu. Mereka akan memproses laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran kode etik.
dan meminta Rasman mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi dalam siaran persnya, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kericuhan yang terjadi sebagai tindakan contempt of court. Saya sudah sampaikan ke Sekjen supaya kalau setiap ada pengaduan, ada laporan dari masyarakat atau dari teman sejawat atau dari siapapun yang masuk ke kantor DPN Peradi Bersatu, maka kita akan segera panggil Bang Rasman untuk diminta pertanggungjawabannya, dan kita akan sidang kode etik karena ini sudah merupakan tanggung jawab dari Bang Rasman untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Saya dengar kabar katanya Mahkamah Agung bersurat kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri akan bersurat kepada organisasi. Jadi kita pada dasarnya kita menunggu siapapun yang masuk, surat masuk kita akan tanggapi. Kita tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota kami yang bermasalah. Seperti diketahui, Rasman dan tim kuasa hukumnya kemarin melakukan pengaduan kepada Komisi Yudisial dan melaporkan majelis hakim yang memimpin sidang kasusnya. Mereka bahkan mendatangi Mahkamah Agung dan DPR RI untuk melakukan pengaduan. Menurut Boy Kanu, Rasman sebaiknya menunggu dengan tenang prosesnya sesuai hukum yang berlaku, bukan sebaliknya mendatangi berbagai lembaga sambil meluapkan emosinya sehingga dapat membuat situasi justru bergulir semakin panas. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa. Dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat, nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Memang dalam satu sisi saya memahami apa yang dirasakan oleh Bang Rasman sama tim hukumnya. Mereka sangat kecewa karena apa yang diminta kelihatannya tidak digubris oleh majelis hakim. Tapi sebagai seorang advokat yang berpengalaman, yang senior, yang sudah banyak malang melintang di pengadilan, seharusnya harus bersikap lebih santun, lebih tenang, menguasai diri. Jadi nggak perlu berteriak-teriak, apalagi sampai berteriak-teriak di pengadilan, di Komisi Yudisial barangkali, atau di Mahkamah Agung, atau mungkin di DPR. Saya kira itu sebetulnya kurang wise lah. Kalau sudah bersurat ke Komisi Yudisial, maka kita tunggu prosesnya. Jadi nggak perlu teriak-teriak, Bang Rasman, nggak perlu. Menurut saya nggak perlu teriak-teriak. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Bang Rasman. Sangat kecewa, ya. Mungkin juga sudah mulai frustrasi barangkali atau enggak. Tapi itulah proses hukum, jadi kita sabar. Jadi nggak perlu berkuar-kuar sebetulnya, Bang. Menelisik balik ke belakang, Rasman Arif Nasution bukanlah advokat yang jauh dari kata kontroversi. Beberapa tahun lalu, ia pun pernah dipecat oleh Organisasi Kongres Advokat Indonesia atau KAI saat terlibat dugaan pemalsuan ijazah. Namun setelahnya, ia masuk ke organisasi Peradi Bersatu sebagai tempat bernaung dalam profesinya sebagai advokat. Acong Latif selaku anggota KAI pun membongkar apa yang sebenarnya terjadi sehingga Rasman akhirnya dipecat. Ia bahkan pernah menjadi tim yang melaporkan Firdaus Owiwobo ke polisi karena pernyataannya yang sempat viral saat kasus perdukunan beberapa tahun silam.
Kalau dulu kan karena Firdaus ini mengatakan dulu bahwa orang yang tidak percaya syahadat, orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Sehingga saat itu Diansa melaporkan Firdaus dan saya adalah kuasa hukumnya yang mendampingi Diansa saat itu. Dengan tujuan tadi, selain memang karena kita selaku sesama pengacara, kita ini sesama muslim. Saya dulu pun pernah menyampaikan, saya tidak menganggap itu suatu polemik. Tapi saya anggap itu adalah kewajiban saya. Pertama, yang saat itu ya, kita sesama pengacara dan sesama orang Islam saat itu. Saya itu mengingatkan Firdaus dengan cara itu. Saya mengajak Firdaus tobat saat itu. Karena anggota-anggota KAI apabila ada kesalahan, itu benar-benar dengan tegas akan ada sanksi. Ada anggota melakukan pelanggaran, dengan tegas KAI ini melakukan punishment. Dulu Rasman. Perilaku Rasman juga pernah. Rasman dikeluarin oleh KAI. Rasman pernah dipecat oleh KAI. Walaupun Rasman pada akhirnya dipungut lagi oleh organisasi lain, itu silakan. Itu kan integritas organisasi. Artinya saat Firdaus pun hari ini mau ada yang pungut, ya silakan. Sehingga pantas KAI ini mengeluarkan dua-duanya itu. Rasman dan Firdaus. Rasman dulu sudah dipecat. Ya sekarang Firdaus. Pantas KAI ini. Karena orang-orang yang ada di KAI, orang-orang yang ada di Kongres Advokat Indonesia ini, anggotanya adalah anggota yang berintegritas. Anggota yang punya moral. Karena pada esensinya penegak hukum ya seperti itu. Moral, etika, dan keilmuan. Itu bekalnya kita menjadi pengacara. Kalau dulu dugaannya ada entah ijazah, entah perilaku, yang jelas ditemukan secara etik ada pelanggaran. Kan gitu. Nah, dan ada penetapannya dari Kongres Advokat Indonesia. Udah dikeluarkan itu. Faktanya ada. Dulu saya tidak diperiksa, sama sekali tidak diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Tiba-tiba keluar pemberhentian. Padahal saya sudah mundur, karena saya sudah nggak nyaman di sana. Kemudian saya juga melihat bahwa selalu ada oknum-oknum di KAI itu yang tidak suka dengan orang yang berkembang. Kasus saya dilaporin lagi saya ijazah palsu. 1 minggu sebelumnya mereka cabut laporannya, tapi sudah bawa laporan. Kalau begini cara kalian kepada saudara Firdaus, maka saya akan laporkan. Saya akan segera laporkan. Tadi saya menahan diri. Saya akan laporkan Siti Jamalia, Apollos, dan orang-orang, termasuk Petrus Balapationa. Tak hanya Rasman, Firdaus Owiwobo juga menuai sorotan tajam atas aksinya naik ke atas meja persidangan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Salah satunya dari pesulap merah yang dulu sempat berseteru dengan Firdaus dalam kasus perdukunan beberapa tahun lalu. Bukan hanya ucapan, namun yang dilakukan oleh Firdaus juga mencerminkan perilaku sangat tidak pantas sebagai seorang advokat. Saya sih nggak bermasalah sama dia, dia yang bermasalah sama saya kayaknya deh. Oke. Iya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu menanggapi, karena pada saat itu fitnah-fitnah dia dan omongan dia juga bagi saya nggak didengerin sama netizen, malah dijadiin bahan bercandaan kan sama netizen. Kalau di kacamata saya sih, yang saya ngomongin tentang dia ngomongin saya aja ya, itu kayak asal ngomong, jadi bukan ngomong yang penting, tapi dia tuh yang saya lihat yang penting ngomong. Nah, maka dari itu banyak banget pernyataan-pernyataan dari dia tentang saya itu tidak didengarkan dan cenderung nggak sesuai fakta gitu. Nah, awalnya saya nggak nyadar kalau itu si FO ini ya. Ya pas baru tahu itu ya pas viral-viral belakangan ini baru tahu, oh ternyata itu FO. Pantesan ternyata bukan omongan doang yang asal bunyi, tapi tindakan juga ya. Karena saya juga nggak tahu ya ada masalah apa dia dengan dirinya gitu. Sampai-sampai kan seperti yang kita tahu bahwa selama ini dia ngaku
ketua artis lah, ngaku anak band lah, ngaku penyanyi, ngaku wah banyak profesi tuh diaku-akuin. Saya juga nggak tahu itu beneran atau enggak ya, tapi ya dari situ aja kita melihat ketidakkonsistenan dalam dirinya kan, sampai naik meja kayak gitu. Ya tentunya ini bisa jadi pembelajaran juga untuk seluruh pengacara ya, bahwa yang namanya pengacara juga ada etikanya dan nggak bisa semena-mena semaunya dia gitu.